Dalam Bapa dan Putra dan Kudus, amin. Bapa di surga, kami ucap syukur bahwa kami adalah ranting yang selalu bersatu dengan pokok anggur. Semoga kami selalu merasakan, mengalami aliran rahmat, aliran roh yang kau taburkan lewat pokok itu kepada ranting-ranting kami semua. Bantu kami ya Bapa untuk menghasilkan buah yang manis, yang segar di dalam hidup kami. Terpujilah namamu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara, perumpamaan tentang pokok anggur dan kita ranting-rantingnya. Apa ini maknanya? Saya selalu bertanya apa maknanya dan apa artinya bagi kita zaman sekarang. Saya mengatakan dua hal tentang perumpamaan tentang anggur dengan pokok anggur. Pertama, kita harus sadar dulu kebersatuan kita. Aku ada dalam Bapa, Bapa ada dalam aku. Kebersatuan kita dengan Allah Tritunggal Maha Kudus. Kebersatuan apa artinya? Ada seperti pohon anggur yang gizi, protein masuk dari dalam dan membuat ranting itu berbuah. Ya. Dan kalau ada daun-daun yang tidak jelek, tetapi harus dipotong. Karena itu daun itu apakah menghasilkan buah atau tidak? Itu berarti kita harus memotong hal-hal yang mungkin bagus tapi tidak atau menghalangi kita untuk berbuah, menghalangi kita untuk bersatu dengan Tuhan. Dan itu harus dipotong, pruning bahasa Inggrisnya. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan, saudara? Apa yang harus kita coba lakukan dalam pohon anggur ini? Pertama menurut saya satu hal, yaitu bahwa Tuhan itu tidak hanya sebagai guru, tidak hanya sebagai ngajar. Ya kepada kita harus begini bla 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 bla, harus berbuat baik, harus mencintai, oke. Tapi Tuhan itu care dengan kehidupan kita secara pribadi. Tuhan mau kita itu berlimpah buah yang berlimpah. Ya. Bukan hanya sekedar hidup saja menghayati agama, tapi menghasilkan buah yang berlimpah, yang baik, yang sungguh-sungguh memancarkan. Aku ingin kamu semua menghasilkan buah yang berlimpah-limpah kata Yesus, ya, seperti Bapa. Jadi tanpa batas, buah yang manis, yang indah, yang dinikmati oleh banyak orang. Itu yang pertama, saudara. Coba kita lihat buah-buah apa dalam diri kita yang memancarkan kebaikan kepada orang kita, kepada orang sekitar, kepada siapapun, dan terutama buah relasi kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita mempunyai relasi Tuhan dengan baik, maka pikiran, perasaan, tubuh, ragaku pasti akan baik. Dan itu akan menghasilkan, memberikan warna, memberikan cinta, memberikan nikmat kepada orang-orang di sekitar kita. Itu berbuah, saudaraku. Jadi harus ada keterkaitan. Nah, bagaimana supaya hal-hal yang menghalangi kita, hal-hal yang membuat kita tidak berbuah lebar, berbuah lebat dan segala macam, itu harus kita potong. Pruning, jadi memotong itu sakit karena seperti pohon yang hidup yang masih bagus tapi dipotong. Coba lihat. Jadi ini sesuatu yang tidak mudah bagi kita, ya. Jadi cobalah apa yang kira-kira bisa kita potong dalam hidup kita yang mengganggu kita dalam kehidupan ini. Apa coba? Dalam masa pasca ini kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Mungkin satu dua hal, beberapa hal yang saya sebutkan, tapi banyak hal lain. Pertama adalah rasa dendam, rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit. Coba Anda lihat dalam hidup kita masing-masing, siapa yang membuat rasa sakit dalam diri kita? Siapa yang membuat orang yang mengecewakan hidup kita? Itu seperti membunuh kita pelan-pelan. Jadi seperti kanker pelan-pelan gitu kan. Lalu sakit lambung, kemudian pusing kepala, cemas dan seterusnya. Itu adalah bentuk-bentuk di mana kita dendam, kemarahan, kekecewaan. Ya. Coba kita sebutkan. Lihatlah dari 10 hal itu berapa ada orang-orang yang selalu membuat kita kecemas, membuat kita mangkel, membuat kita kecewa. Coba perhatikan. Coba siapa saja. Jadi itu pertama-tama yang harus kita perhatikan, yang membuat hidup kita menjadi hidup yang tidak bahagia, hidup yang tidak tentram, hidup yang terpendam ya, dalam hati, dendam-dendam masa lalu atau apa saja, entah masa lalu, entah masa kapanpun atau sekarang. Coba sebutkan. Jadi itu yang membuat
seringkali hidup kita tidak bebas dan tidak merdeka. Yang kedua, berbagai macam addiction, apa saja. Kita bisa sebutkan beberapa hal, misalnya HP. Berapa jam kita gunakan HP untuk hidup kita. Kita harus berani jujur dengan diri kita sendiri. Berapa jam kita pakai. Apakah kita tidak pakai itu untuk membaca kitab suci, membuat renungan, untuk menulis, untuk apa saja yang buatlah segala sesuatu yang membuat kita lebih dekat dengan Tuhan dan lebih dekat dengan orang-orang sekitar kita. Misalnya sebagai bapak, sebagai ibu, kita berapa jam pakai. Berapa kita gunakan waktu untuk bergaul, bercengkerama dengan anak-anak kita, dengan bergaul, dengan bertanya bagaimana hidup mereka dan seterusnya. Menjadi inspirasi bagi anak-anak kita. Ya, inspirasi, memberikan motivasi kepada anak untuk maju terus, untuk berkembang, untuk ngajari, untuk bercendaria. Jadi kasih itu selalu ada beberapa faktor. Jadi kasih itu harus diungkapkan dengan sayang. Ya. Kita bisa mengasihi semua orang, tapi kalau kita nggak sayang itu apa? Kita memberi sesuatu. Benda apa yang kita sukai, ya oke, mereka sukai, memberikan sesuatu yang mereka sukai. Ya, seperti itu misalnya. Kemarin ada seorang ibu bercerita tentang suaminya yang memperhatikan keponakannya yang sakit autis. Ya. Lalu si suami ini begitu perhatian kepada anak ini sampai bertanya, kamu mau apa, Dek? Mau minta apa? Coba yang diminta apa? Paling kaos yang bergambar Ipin dan Ipin gitu, coba lihat. Dan dia mencari di YouTube bagaimana mencari, dan itu bukan gampang gitu loh. Tapi dia perhatian pada orang yang sakit autis ini, memberikan sesuatu. Kita juga memberikan sesuatu yang sungguh-sungguh dibutuhkan. Yang kedua, berikan afirmasi. Afirmasi itu apa ya? Artinya ketika orang itu melakukan sesuatu yang baik, kita teguhkan, kita kuatkan, bagus, teruskan, mantap, inspirasi, jalan terus, inspirasi, peneguhan. Jangan hanya yang negatif, kamu begini, kamu goblok, kamu gini, bukan. Tapi yang positif, inspirasi. Ya. Nah, jadi harus ada sesuatu, sekali lagi harus ada apresiasi, informasi, ya, inspirasi dan segala macam, memberikan suatu idealisme kepada anak-anak, memperhatikan ideal kehidupan. Kamu harus macam begini, itu juga sesuatu yang baik pada orang itu. Ya. Nah, jadi sekali lagi saudaraku terkasih, banyak hal. Jadi memberikan benda, memberikan afirmasi, memberikan inspirasi, meneguhkan, menguatkan, mengampuni, memaafkan, menerima, itu semua adalah hal-hal buah-buah dari buah-buah anggur yang lezat. Karena kita bersekutu dengan Tuhan, kita menjadi seperti Bapa, katakan Yesus, seperti Yesus. Nah, ketiga, kita ingat akan Yesus mengatakan, aku adalah pokok anggur. Ingatlah apa yang dikatakan Allah kepada Yahweh, siapakah engkau? I am who I am. Aku adalah aku. Jadi Tuhan kita itu Tuhan yang dekat dengan kita, yang menjadi bagian dari kita. Tuhan yang peduli dengan kehidupan kita, menjadi hidup yang abundance, yang berlimpah-limpah, bukannya berlimpah-limpah materi, berlimpah-limpah harta benda, bukan hanya itu. Boleh, itu penting dan perlu, tapi lebih daripada itu, berlimpah-limpah keutamaan dan kebaikan. Dan kalau ada sesuatu yang menghalangi itu, kita harus potong. Apa itu? Addiction, dan segala bentuk dosa lainnya. Kemarahan, kekecewaan, dendam. Jangan lupa. Semoga kita berani mengampuni orang lain. Memotong hal-hal yang tidak berkenan, yang menghambat pertumbuhan hidup kita. Tuhan berkati Anda semua. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.